Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang Bapak Rambo Peta dari Aceh, datang ke tempat saya di markas besar Peta ini. Siap. Ya kan, saya mau sedikit tanya dulu tentang kondisi Aceh karena beberapa waktu lalu eh, ya sempat sedikit viral ya di media sosial saya Oke, siap. bahwa ada keinginan mereka katanya Siap. bahwa GAM itu masih ada keinginan untuk bangkit kembali. Itu di media sosial. Nah, Pak Rambo yang domisili di Aceh, khususnya di Nagan Raya dan sekaligus sebagai Komandan Satgas Peta 1 Komando Provinsi Aceh, kamu pasti lebih tahu di lapangan. Siap. Apakah betul ada lagi kegiatan-kegiatan yang ingin mereka pisah dari NKRI kalau di lapangan? Coba dijelaskan, Pak Rambo. Siap. Kalau informasi itu hanya sekedar informasi, yang jelas saya sebagai masyarakat Aceh, khususnya di Nagan Raya, itu semua tidak ada, cuman isu aja. Ada suara-suara itu pun bukan masyarakat Aceh yang berada di Aceh. Akan tetapi itu masyarakat yang di luar Aceh, bahkan di luar Indonesia. Di luar Indonesia. Itulah isu-isunya itu. Tapi kalau khusus masyarakat Aceh seluruhnya, itu 100% tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada. Yang udah berdomisili siap setia NKRI, siap setia Merah Putih. Nah, itu yang sudah saya masuk. Saya kan di Aceh, bukan di kota, di pedalaman. Di pedalaman. Ya, bahkan saya termasuk Rambo tinggalnya di ujung Indonesia di dalam hutan belantara. Jadi saya paham tentang itu semua. Nah, kalau ada isu mau bangkit kembali, itu hanya isu aja, itu nggak ada. Tidak ada itu ya. Tidak ada, Komandan. Itu karena saya kan orang pedalaman, bukan orang kota. Oke. Nah, berarti Aceh aman lah ya, tidak ada lagi yang begitu, apalagi sekarang mantan Panglima GAM itu sudah menjadi gubernur, pasti lebih baik lagi dan lebih adil lagi ke depannya. Siap. Ya kan? Karena beliau sudah pernah tahu bagaimana susahnya rakyat Aceh di masa itu. Siap. Ya, saya yakin Panglima Polim ya Panglima Polim mantan Panglima GAM Pak Mualim ya sekarang sudah terpilih dan sangat dekat dengan presiden kita Pak Prabowo. Siap. Nah, otomatis pasti akan fokus untuk membangun Aceh. Siap. Nah, ini saya dengar dari jajaran anggota Peta di sana. Cuma saya mau perjelas. Katanya dulu pernah ditangkap, kemudian masuk penjara bersamaan dengan ditangkapnya Panglima Wilayah GAM Aceh Selatan waktu itu, yaitu Tengku Muhammad Sukri alias yang sangat dikenal sebagai Tengku di Ladang. Ditangkap kemudian ketemu di dalam penjara. Seperti apa ceritanya dan seperti apa karakter daripada Tengku di Ladang ini? Coba jelasin. Oke. Karena masa itu saya di Medan, Sumatera Utara, nama besar saya bahkan terkenal di situ Man Aceh. Man Aceh. Man Aceh. Nah, setelah itu pulang ke Nagan Raya baru Rambo Aceh. Rambo Aceh. Nah, tapi kisah saya ketemu sama Panglima Besar Wilayah Aceh Selatan, yaitu Tengku Muhammad Sukri alias Tengku di Ladang, itu adalah beliau tuan guru saya. Oh. Tuan guru pengajian saya. Nah, ini maaf Panglima, saya merinding. Saya cerita tentang Panglima Tengku di Ladang, saya merinding karena itu tuan guru saya dalam pengajian di Nagan Raya, di lapas di Nagan Raya. Itu ada Tengku Samsuar Sapuan. Samsuar Sapuan. Guru pengajian.
berarti selama dalam penjara terus belajar ngaji. tentang agama, tentang hadis. Nah, itu sama tuan guru saya Panglima Tengku Diladang, nama aslinya Tengku Muhammad Sugri, itu adalah tuan guru saya. Begitu karakternya ya. Nah, ada cerita-cerita nggak selama di dalam penjara tuh? Jadi selama di dalam penjara itu di lapas kelas 2 Siantar. Nah, itu kalau di tempat lapas itu kalau nggak salah kilometer 7 Siantar, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya, Medan, Sumatera Utara. Di saat saya dalam lapas, saya terus mengikuti binaan tentang khususnya agama. Jadi itu sebagai guru saya, tuan guru saya dalam pengajian agama Islam. Di saat itu ada kisah yang sangat mengerikan. Coba ceritakan kisah seperti apa ya itu? Karena masa itu pertama saya bernama Manaceh. Kedua Tengku Diladang jelas Panglima GAM wilayah Aceh Selatan. Di saat itu dia tertangkap di kota Medan, Sumatera Utara. Sehingga kami berdua mendekam di lapas Siantar, Medan, Sumatera Utara. Di saat itu ada sekelompok tahanan. Saya nggak tahu itu didoktrin dari mana, karena di saat itu kan masih dalam panas-panasnya antara NKRI dan GAM. Nah, di saat itu kami di dalam penjara berdua. Tapi di dalam pemikiran saya itu kami berdua mau di01-kan. Di01-kan? Ya. Orang istilahnya disekolahkan. Disekolahkan. Nah, itulah bahasanya. Artinya mau suruh mendahului menghadap Sang Pencipta lah ceritanya. Nah, gitulah. Ya. Jadi saat itu karena saya ini cinta dengan seluruh istilahnya warga negara Indonesia, walaupun berbeda agama. Itu. Satu kelompok ini membahas untuk akan mengadakan perbuatan 01 kami berdua. Tapi saya sama dekat. Nah, kalau boleh saya sebut itu bernama Gultom, marga Gultom. Itu mereka beragama Nasrani, tapi seperti saudara kandung. Jadi saat itu dia bilang, "Lek, besok kalau udah buka kereng, hati-hati." Apa tuh keren? Udah buka pintu penjara, pagi apel tuh, kami kan di dalam dalam tahanan. Nah, itu datang dia waktu maghrib, karena besok pagi akan ada kejadian katanya, tolong berhati-hati. Jadi begitu pegawai lapas membuka kereng, saya terus cepat melangkah kaki ke sel Panglima Tengku Diladang. Tuan Guru, Panglima Tengku Diladang, mohon. Nah, waktu itu saya bahasa Aceh. Bunganya hati-hati katanya. Kemana masalah. Nah, jadi masalah apa? Om, nyan katanya kemang dimasakan. Nah, kita mau dimasakan, mau di01-kan. Mau disekolahkan lah. Mau disekolahkan. Itu ada kabar. Oke, siap. Begitu. Jadi kita nggak usah sarapan. Biasa kan ngumpul di sudut penjara. Itu di penjara ada napi. Nah, sebagian warga binaan itu aktivitas menggoreng apa nih? Kalau bahasa di lapas itu di penjara gorbal. Gorengan balok. Gorengan balok ya. Dari ubi kayu itu dipotong sekitar 5 cm. Nah, itu kan direbus, digoreng.
Nah, itu. Jadi benarnya lipat. Nah, kita Tuan Guru ke Gorbal aja. Gorbal ya, ya. Nah, jadi duduk-duduklah di sudut, lapas itu di tempat gorengan Gorbal itu. Ya. Nah, ketepatan yang aktivitasnya membuat Gorbal itu orang kita Aceh juga. Nah, duduk-duduk di situ kan masa itu masih kami berdua. Iya. Begitu duduk, karena kami udah tahu nih bahasanya orang ini datang bukan mau beli Gorbal, mau masakan kami. Nah, jadi datang 2 orang, datang 3 orang. Begitu saya tengok ada 10 orang, saya tanya, kalian 2, 3 datang kemari mau apa? Kan nggak biasanya. Iya. Nggak apa-apa, Lek. Kami mau beli Gorbal. Kau pikir aku nggak tahu bahasa hati kalian? Kalian mau masakan kami. Oh, kok gitu? Jadi, kenapa kalian terus berdatangan kemari yang tidak seperti biasanya? Banyak kali bicara. Disitulah terus baku hantam. Berkelahi dalam. Rupanya memang sudah di sudut-sudut itu udah bersiap-siap untuk yang memancing awal. Dia napi juga? Napi. Sampai 2. Jadi kami berdua, saya sama Tengku Diladang berdua. Lawan sekitar 200 orang. Alhamdulillah, karena kami tidak ada bermaksud hal yang buruk untuk menjalani istilahnya hukuman yang terbaik supaya cepat bebas, dapat remisi, karena masa itu kan ada cuti menjelang bebas, ada urus PB. Ini tuh. Jadi kami kan nggak berbuat hal yang kira-kira mengganggu ketertiban keamanan, karena kami di situ sudah beretikat. Itu. Makanya kami menjadi narapidana yang aktif dan produktif. Di dalam ya? Di dalam. Setelah kejadian perkelahian itu gimana ceritanya selanjutnya? Setelah berkelahian, ternyata karena kami, ya alhamdulillah kami dapat perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami sehari-hari kegiatannya tidak lain hanya pengajian terus, istilahnya mengaji tentang agama, tentang hadis, tentang rukun Islam, yang namanya di penjara. Jadi di situ Tengku Diladang waktu pengajian kan bilang, kita ini sebagai kilang kayu. Tengku Diladang. Masyarakat yang masuk kemari itu ibaratkan kayu gelondongan. Jadi setelah sampai ke kilang kayu, maka kayu itu terjadilah seperti papan, seperti broti 55, broti 88, sehingga masuk lagi ke tempat pembuatan lemari, sampai di situ menjadi lemari, jadi krosi. Artinya kita di sini sebagai narapidana memang kita orang bersalah membawa permasalahan. Maka keluar dari di sini harus menjadi orang yang terbaik. Itulah pengajian Tengku Diladang. Tengku Diladang luar biasa. Benar. Akhirnya tidak jadi disekolahkan lah. Jadi di situ berkelahian 2 lawan 200. Alhamdulillah kami tidak apa-apa. Mereka yang bahkan ada yang terkapar 8 orang. Terkapar 8 orang. Tengku Diladang itu ada masuk pisau. Kalau di penjara itu kan sebenarnya sendok. Sendok itu dipukul-pukul seperti pisau. Udah tajam, bisa mencukur jenggot, kumis, tajam. Tengku kan sempat kena itu. Ya, itulah sempat ditikam atau ditusuk pakai pisau yang dibuat dari sendok. Tapi alhamdulillah selamat lah ya. Nah, setelah di situ karena kami dianggap membuat keributan, kami masuk sel. Nah,
di luar dari sel umum. Kami sel khusus tahan. Setelah menjelang 1 minggu, Tengku Diladang dijemput dari selnya karena habis membuat keributan. Tengku Diladang ini dipindah ke LP lain. Jadi udah nggak sama-sama sama Rambo. Jadi saya tetap di sel. Jadi begitu dipindah, begitu dijemput, saya pikir balik lagi ke sel. Rupanya dia enggak. Langsung dipindah ke LP lain. Dibuang, kalau bahasa penjara itu dibuang ke LP lain. Iya. Karena membuat permasalahan kan itu. Saya tetap di situ. Di saat itu tembok ini bisa saya panjat sehingga saya bergantung di jendela. Nah, kalian tunggu aku keluar. Ini Manaceh. Kalian tunggu di luar. 2 hari lagi saya keluar. Oleh minta maaf saya Lek. Tujuan kami bukan Lek sebenarnya. Lek besok keluar tapi kita bersaudara. Kalau kita bersaudara, oke. Saya terima. Tapi saya minta jaminan. Saat itu saya mau dikeluarkan, saya bertahan. Karena saya harus memfokus ke mana. Cuman di saat itu ada KPLP. Masa itu marga siapa orang kita Batak. Jadi Manaceh. Ini Lek Papahan minta kau dikeluarkan. Karena Lek Papahan ini katanya kau dianggap adiknya sendiri. Udah seperti saudara. Oh baik, sedangkan kau bagus sama Pak Gultom. Nah, sebenarnya ini masalah ini sama Tengku Diladang, bukan sama Manaceh. Jadi saya jamin besok kalau bisa saya usahakan ini hari keluar dari sel. Jadi begitu dia jawab itu, datang KPLP. Manaceh orang itu mengurus kau keluar dari sel. Oke, saya keluarkan. Tapi saya pesan, apapun ceritanya, sebaik apapun orang-orang itu, karena kan udah pernah, harus Manaceh berhati-hati. Siap komandan. Harus waspada. Siap komandan. Itu KPLP. Nah, Kepala Pembina Pemasyarakatan. Penjara. Nah, KPLP itu udah seperti abang adik masa itu. Nah, kadang-kadang setelah itu keluar dari sel. Ya, karena kadang-kadang dia KPLP lagi duduk-duduk, ada nanti tamping. Kalau saya kan tahanan apa ini, si tamping kan pembantu pegawai. Mana aja dipanggil Pak KPLP. Di situ udah siap kopi, rokok. Ini rokok, ngopi. Nggak usah pikir-pikir. Sebentarnya bebas itu. Siap komandan. Nah, itu orang kita Batak Kristen, tapi seperti abang adik sama saya. Begitu juga Pak Gultom, anaknya. Saat itu anak sama bapak juga dalam tahanan Pak Gultom. Tapi mereka, anaknya seperti saya ini seperti abangnya sendiri. Pak Gultom menganggap saya anaknya sendiri. Padahal mereka orang Batak, mereka Kristen, saya Aceh, saya Islam. Tapi seperti saudara. Nah, kelanjutan daripada Tengku Diladang, setelah di dalam masih dapat informasi nggak? Setelah pindah. Nggak ada, cuman kan informasinya karena mereka itu seolah-olah keluarganya itu Polri dan TNI. Menuduh Tengku Diladang, sudah berapa banyak TNI dibunuh? Sudah berapa banyak Polri dibunuh? Itu dah bang. Dia barang buktinya itu AK-47 tangkap masuk kemari. Seolah-olah mereka itu keluarganya TNI yang sudah meninggal, wafat di Aceh kan, seolah-olah seperti itu. Tapi itukah apa memang betul itu memang yang dirasakan hati sesama kami itu nabi, ataupun masa itu, tapi masa itu kan masa perang. Apakah ada anak-anak
napi ini yang sepenanggungan sama saya itu apa ada kedoktrinan dari luar lain. Jadi saat itu kami prediksi. Nah, kami berpikir ini ada doktrin. Nah, Mas, ini maaf Komandan. Ini kan saya ceritakan yang sebenarnya. Iya. Nah, ini kami mau disekolahkan itu ada dalangnya, ada yang nyuruh masa itu. Ini si Aceh 2 ini bahaya. Nah, begitulah Mas. Padahal tidak yang aslinya. Tapi alhamdulillah sekarang Patong Mama Sukri masih hidup. Alhamdulillah masih hidup karena saya dengar juga sering melintas ke Malabo. Saya dengar apa nih hari itu ada Tengku Diladang ke Malabo. Kenapa enggak? Memang dari bebas itu sampai sekarang belum saya pernah ketemu. Padahal beliau itu adalah tuan guru saya. Oh, belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Belum ketemu. Dia keluar, dia bebas, saya bebas. Belum pernah ketemu sampai sekarang. Tapi tahu rumahnya? Nggak tahu. Cuman waktu sama-sama di lapas, tuan guru nyampaikan, mana Aceh untuk menyakalu bebas, ya Aceh Selatan, di lokasi terminal Aceh Selatannya tanah tanyo Tengku Muhammad Sukri atau Panglimong Tengku Diladangnya kalau ditunjuk, udah dikasih tunjuk, dikasih ngerti. Di terminal Aceh Selatan itu katanya tanah orang tuanya. Jadi di situ dia bilang tanya aja di mana rumah Tengku Diladang ataupun Tengku Muhammad Sukri. Dari Nagan Raya ke sana itu jauh ya? Sekitar perjalanan 3 jam. 3 jam. Ya. Tapi pingin ketemu ya? Pingin ketemu, tapi sampai hari ini belum pernah ketemu sama tuan guru saya Muhammad Sukri. Oke. Jadi itulah kisah dari Rambo ya, pertemuannya dengan Tengku Diladang di lapas yang hampir disekolahkan, tapi ya itulah takdir ya, Tuhanlah mengendalikan takdir. Manusia merencanakan, tapi rencana Allah lah yang paling berhasil. Nyatanya Pak Rambo dengan Tengku Diladang sekarang masih hidup dan alhamdulillah kita berada dalam kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Siap. Ya, terima kasih Pak Rambo. Nanti jangan lupa terus ajak silaturahmi seluruh anggota Peta 1 Komando yang di bawah komando saya di seluruh Aceh. Terus jalin silaturahmi. Ke depan insya Allah kita akan bergerak membangun ekonomi. Siap. Ya, minta petunjuk ke ketua Peta yang ada di Aceh, yaitu Riki. Siap. Kan Riki ini kan selalu juga dapat undangan dari Polda, dari Kodam untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Siap. Ya, sekarang kan semua vakum. Nah, mudah-mudahan harapan kita memajukan ekonomi ke depan. Ya, apalagi sekarang Presiden kita Pak Prabowo Subianto itu terus beliau bertekad untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Apalagi Aceh ini memiliki potensi kekayaan alam yang sangat melimpah ruah. Semoga gubernur yang terpilih Mualim dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Aceh untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh Aceh. Ya, tidak ada lagi istilah GAM, mantan GAM, tidak lagi. Yang adalah rakyat Indonesia. Dan tinggal di Aceh itu harus bersatu, hilangkan perbedaan di masa lalu, yaitu GAM dan non-GAM sudah tidak ada. Dan saya sendiri, Pak Rambo kan udah tahu sendiri bahwa kalau saya live di TikTok, ya diskusi, banyak mantan-mantan GAM yang pernah mengenal saya di daerah operasi, itu kita diskusi dengan mantap untuk persaudaraan. Ada pesan nggak Pak Rambo kepada warga Aceh? Ada. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh saudara-saudara saya yang ada di Aceh, marilah kita sama-sama untuk menjaga Tanah Indatu Ketanyo, untuk menjaga kedamaian dan ketertiban, karena
damai itu adalah indah. Dasar damai, maka seluruh rakyat Aceh sejahtera. Karena daerah Aceh adalah daerah terkaya. Begitu juga Aceh. Jangan lupa bahwa benar-benar, sungguh-sungguh Aceh adalah modal NKRI. Maka Aceh wajib NKRI harga mati. Oke, mantap. Sip. Aceh NKRI mati. Selamat. Siap.